Oke, oke, aman, aman, aman. Mukanya muncul lagi. Hi guys, hopefully it's a little bit chill because I'm talking about fashion. Karena aku ngomongin soal fashion dan juga kayaknya dari tadi lumayan agak tegang. Maybe you can relax and mungkin minum dulu, tapi jangan dari botol plastik. Thank you so much for having me. Kalau tadi pembangunan Jaya adalah membangun negeri dengan pembangunan dan kontraktor dan menjadi urban living. Sebenarnya ngomongin fashion agak lebih jauh, tapi ternyata jangan salah karena kebutuhan basic Anda sandang, pangan, papan, ya kan? Papan jadi utama juga, sandang juga well apparently akan menjadi waste yang cukup besar. Dan tadi Ibu Emma sudah bilang juga bahwa food waste adalah salah satu juga yang paling besar dan termasuk juga how to communicate. Kebetulan saya dapat berkat untuk bisa ada di dunia edukasi dan dapat kesempatan juga besar di platform mengedukasi lewat internet gitu ya. Oke, so this quote is nearly 30 years old. Ada yang pakaiannya di sini lebih dari 30 tahun? Ada, ternyata ada. Ada yang mungkin di rumah lemarinya lebih dari 30 tahun, you have certain archives, you have definitely archives and vintage. Ada? Mungkin jamnya dari 30 tahun? Nggak ada, berarti mostly, ini saya kayak nggak boleh banyak gerak. Nggak boleh banyak gerak ya Pak? Oke, jadi saya gini aja Pak. Oke, ini oke. Ini gimana nih enakannya? Chill, tenang. Oke, kalau nggak lebih dari 30 tahun means that we are part of the problem. Kita salah satu problemnya. Whoops. Oke. Pertama mungkin pertanyaannya adalah how do we define fashion? Sekarang saya datang membawa elemen baru yang urban living, urban conscious living, kemudian tiba-tiba ada fashion di situ. Dan teman-teman ternyata juga seksi banget sekarang vehicle untuk ngomongin sustainability lewat fashion. Oke, belum bisa mengerti tentang food waste, sebelum mengerti soal pembangunan, mungkin fashion lebih bisa relatable terhadap Gen Z atau mungkin masyarakat secara umum. Tapi definisi fashion sendiri apa? Dan kenapa we wear fashion? Maybe some of you would think, oh ya, fashion cuman saya pakai sehari-hari secara fungsional karena naik motor jadi saya harus pakai jaket, so it's protection. Tapi some of you also think that fashion is something that you have to change every time you post everything in your Instagram. Era-era Instagram millennials, kalau udah posting sekali, kalau bisa besoknya nggak diposting lagi. Atau mungkin teman-teman dari, kalau saya mengajar di area Sumatera, teman-teman di sana juga permasalahannya adalah ibu-ibu kita kalau sekali kondangan nggak pakai lagi, sir. Nggak mau dipakai lagi bajunya. Oke, that's kind of like the true situation in fashion. Saya harus agak angle-nya begini terus nih. So, pertanyaan saya, which one is actually your closet? Ada yang, kalau yang sebelah kanan boleh angkat tangan, yang sebelah kiri angkat tangan. Sebelah kanan? Wah, kanan ini ya, kanan ya. Sebelah kanan? Oh, ini public image-nya biar bagus ya. Dosen-dosen harus ini berarti ya. Sebelah kiri. Nggak ada mbak kalau nggak ada mbak. Nah, itu permasalahannya. Oke, this is the case what we have talking about. Nothing serious about it. Ini udah bukan lagi serius. Ini udah damaging. Damaging ever in our age. Dari usia bumi sekarang ini yang paling parah. 10% dari carbon emission coming from our industry dan penggunaan air bersih. Kedua terbesar industri kita dan kita adalah polutan terbesar di dunia. Kedua adalah sampah tekstil and fashion. Wah, salah banget nih saya ngajar di industri fashion. 10 tahun jadi guru fashion business. Guru yang paling salah berarti. And then 85% dari yang dibuang, biasanya buang baju kemana? Jadi keset. Yang biasa jadi keset biasanya nggak nyerap Bapak Ibu. Tahu nggak kenapa? Karena polyester. Nggak nyerap, digosok-gosok, baju SD SMP digosok malah kepleset orang. Karena isinya plastik. Dan 85% goes to landfill yang sudah ada di Atacama Desert
Di Chile, satu provinsi berisi cuman baju bekas ataupun baju baru yang harusnya didaur ulang ternyata tidak bisa didaur ulang, end up di landfill. Which is yang campurannya polyester lebih dari 50% hanya bisa terurai 100 sampai 200 tahun dari sekarang. Dan produksi fashion kita sampai hari ini masih terus berjalan sampai sekitar 92 million ton di dunia, 3 sampai 4 million 3 sampai 4 juta ton di Indonesia saja. Mostly cuma 0,3% yang bisa didaur ulang. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang atau ada fashion houses yang bilang, oh ini bisa diindustri kembali, bisa diindustri kembali. Nggak bisa, cuma 0,3%. Which cuma pure cotton atau pure silk. Silk juga susah banget. So then it's ended up taking us 6 generation, 6 generasi lagi, baju kita sudah cukup di dunia ini udah dicetak. Jadi kalau masih terus which is the generation will be udah over 6 generasi. 3 out of 10 Indonesians ternyata masih nggak mau pakai baju lebih dari 1 kali atau 2 kali. Saya nggak mau teman-teman ngaku, saya mau dicatat aja. Di foto atau mungkin di story. Ini adalah saya. Mostly. Maybe it's a joke, but it's not a joke untuk teman-teman yang di TPA. Tempat pembuangan akhir. And then, kenapa sih kita ganti baju don't fit anymore? So please do workout and diet untuk sustainable. Kalau tadi disambungin dengan food waste. Yes, it is true. 19% adalah karena don't fit anymore. Karena tren 22%, 3,7% karena bosen. Nah ada nggak tuh yang jangan pernah komentar kalau dosennya pakai bajunya itu aja ya. Malah puji. Malah masuk, bagus Pak, batiknya itu aja Pak. Dan batiknya harus tulis Pak, jangan print. Terus batiknya harus katun Pak, harus Indonesia. And support each other, which is good. Setelah saya 3 tahun ada di platform tersebut, ternyata yang ngobrol sama saya udah banyak yang lumayan mengerti. Apa artinya? Oh udah gak perlu bosen lagi. Kemudian yang rusak 21% dan cuma 1% di sisi lain. So sebenarnya masalahnya apa sih? Masalahnya itu perpindahan dari industri. Mungkin saya ngebut aja, ini lumayan teknis, tapi kayaknya berguna untuk teman-teman product design. What is disposable fashion? Sebelumnya fashion itu nggak disposable, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya fashion is like spring, summer, fall, winter. Atau mungkin spring, summer, fall, winter, pre-fall, pre-summer, pre-fall, cruise, holiday. 8 maksimal. Ya, and then dibagi 2, dibagi lagi kalau fashion week itu cuma spring, summer, fall, winter. Jadi biasanya orang belanja itu cuma 1 kali, 2 kali setahun. Oma opa kita belanja cuma kalau Natal, kalau Lebaran, sama kalau THR. Kalau sekarang THR enggak, Natalan enggak, belanja terus. Toko oranye, toko hijau, toko oranye, toko hijau, toko oranye, toko hijau, toko oranye, toko. Dan yang dibeli adalah sebenarnya kecepatan dari produksi tersebut. Situasinya, I'm gonna open this. Kenapa fast fashion itu industrinya yang dirubah, yang tadinya 4 kali jadi 52 kali, bahkan perusahaan Shein memproduksi hari ini besok jadi, kalau diproduksi ke China, ditelepon hari ini send your 3D masuk ke sana, 5 hari sudah nyampe di depan pintu. That's how wonderful our industry and the government work together illegally to make that happen. Itu yang terjadi di toko oranye, toko hijau teman-teman semua. Ya, I'm sorry to say, I'm a teacher, so saya punya legally untuk berbicara sesuatu yang independent. Pertama, kenapa produk fast fashion itu bisa ngebut? Karena pertama dia nyontek dari fashion houses besar, itu ilegal yang pertama, kemudian dia lanjut, nyonteknya itu carbon copies, memang bisnis modelnya yang dirubah menjadi fast fashion, kemudian dia shorten the manufacturing untuk integrated production, dia integral di dalam satu, kemudian dia cetak semuanya. Contoh misalkan Zara, Inditex, produksi semua di Spanyol. Setelah nyontek, bongkar-bongkaran, within a week mereka bisa keluar. And then logistic wise, kemudian mereka produksi juga di negara-negara miskin. Kalau mungkin bisa dicek,
Kasus Rana Plaza tahun 2011, it tortured the whole industry, which is satu gedung ambruk, meninggal, hampir 80% meninggal karena sesimpel sedang menjahit baju dan di situ isinya perempuan dan anak-anak. Kemudian produksi juga 24 jam sehingga carbon emission mencapai 110%. Kemudian masuk ke flagship store juga dengan kecepatan tersebut untuk bisa teman-teman belanja dan ngerasa ketinggalan zaman setiap hari. That's the case. Millennials accepted. Karena millennials lah yang menyadari bahwa kita harus punya baju terus, baru terus setiap minggu di kantor, biar nggak diomongin kanan kiri depan belakang. Ya, kalau mulai banyak yang ngomongin, sekarang udah mulai bisa kasih video ini aja kali langsung. Setuju ya, jadi nggak perlu ya. Jadi biggest pollutant-nya adalah panitianya udah ada. Panitianya ya perusahaan-perusahaan besar ini. Kalau misalkan sudah bisa mundur dari perusahaan besar ini, maaf banget kalau ada perusahaannya, kalau mungkin ada sponsornya nggak apa-apa, blog saya juga. Well, this is in the news, so I'm independent. Irin Indonesia memproduksi satu cotton, baju cotton, jangan happy juga Bapak Ibu, satu cotton itu 131 galon air, yaitu kalau dipakai sekitar 35 hari minum Bapak Ibu sekeluarga berempat. 35 galon air, satu piece baju cotton. Untuk jeans atau denim itu 523 galon air atau 131 hari minum untuk keluarga berempat. Air bersih, ya nggak bisa air asin atau air berwarna, nggak bisa. Belum lagi kimianya, belum lagi pewarnanya. Itu secara produksi di Indonesia pun juga sudah terpapar. Apa sebenarnya kasus besarnya sih, masalah besarnya apa sih? Masalah besarnya adalah approximately demand juga ada karena supply didorong. Biasa ya kalau yang sekolah bisnis ada demand karena supply-nya besar. Disupply terus sehingga yang dibuat adalah merasa ketinggalan. And fashion is all about status and what you express. And siapa Anda dan apa yang paling baru menyatakan ekonomi, situasi sosial. Dan yang kedua, di Indonesia juga membuat bahwa produk yang dipakai adalah tidak bernyawa sehingga disposable dan replaceable. Setelah pakai sekali, pose sekali, habis di Paris sekali, oh nggak mau pakai lagi, nggak mau pakai, jual. Kemudian berikan kepada orang lain. That's the real issue. Dan kasus besarnya adalah siapa yang sebenarnya responsible of this fashion production. Sorry. What is count as responsible jadinya? Kalau produksinya sejahat itu. Saya udah dikejar-kejar minute nih, soalnya biasanya kalau ngajar 3 SKS agak 3,5 jam. Jadi ini begitu ngomong langsung ngebut gitu ya. The dream big is what considered to be responsible. Teman-teman, sustainability is impossible. 100% sustainable is impossible. Sustainable itu ibarat kata mau belajar agama. Menjadi Tuhan mungkin nggak? Nggak mungkin. Menjadi seperti Tuhan bisa. Ya. So sustainability is impossible. So you could do it as a start to do responsible. Responsible, which is, it start from 6 pillars, ada 6 pilar, handmade, dibuat oleh tangan manusia, fair trade, recycled, artisan, eco-friendly, and organic. Kalau ini sudah kita sebut dengan kedaulatan sandang atau betul-betul berasal dari Indonesia, dibuat tangan Indonesia, dimakan makanannya oleh orang-orang Indonesia, menghidupi Indonesia, dan dipakai orang-orang Indonesia. Tetapi itu sebelum menjadi sempurna, we can start with ourselves to do reduce, reuse, renew, and recycle. This is actually udah diputar-putar beberapa kali. Dan untuk transformational in fashion industry, we have sustainable materials. Waduh, pusing banget, sir, madu, mas, bingung banget yang mana yang sustainable. Kalau masih bingung, jangan belanja. Ntar dulu, belajar dulu. Close loop atau circular economy yang tadi saya bilang, ketahanan dan juga daulat sandang. Karena kenapa nggak daulat sandang? Saya bilang ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, yang memakai tenun atau memakai tenun asli, itu benangnya dari India. Maaf, karena cotton kita nggak cukup. Jadi kita belum berdaulat sandang. Yang berdaulat sandang, satu tenun gedok dari Tuban. Benar-benar tumbuh dari Tuban dan ditenun di Tuban. Tapi sisanya yang di Bali, saya orang Bali, kain-kain tenun yang selalu dibeli, asli Indonesia, benangnya dari India.
So that is almost impossible to do stuff. Promotion better with wage system yang dan juga industrial revolution yang abis ini akan dibahas tentang blockchain. But yes, to catch up, let's be honest, sustainable is almost impossible, right? How we can help, this is the main issue. Kalau itu susah banget, itu biarin kita yang jungkir balik di industri, dan saya yang teriak-teriak, suara kadang-kadang sampai habis bikin konten seharian, tetap orang nggak ngerti-ngerti, tetap semangat. Karena ya mau nggak mau, namanya juga tenaga pengajar. Kita harus terus mengajari Indonesia. Ini jawabannya untuk Anda semua. Kalau duitnya banyak banget, ada yang banyak yang nanya ke saya, gimana sih mas biar saya belanjanya bener? Bu, jangan belanja dulu. Belajar dulu. Yang kedua, mas kalau saya nggak terlalu punya banyak uang, gimana caranya beli yang sih? Saya bilang, gak usah belanja, tabung. Students nanya, sir mendingan belanja yang mana ya? Saya jawab, beli buku, soalnya ininya belum isi. Jangan ganti ini dulu. Kenapa? Because from Lisa Rasarovic, 2011, start from use what you have. Ketika pertanyaannya kita putar balik, sekarang yang teman-teman punya udah cukup. Dan di lemari udah cukup. Itu teman saya tuh, dosen lain yang bilang udah cukup, itu beda lagi sama saya. Use what you have in your, this is psychology, ini pure consumer psychology. Rubah jadi di bawah, sehingga yang di top biasanya ukuran persentasenya lebih kecil. Ya, yang paling bawah adalah pakai sendiri, yang kedua pinjem atau tukeran. Jangan pernah malu untuk pinjem, tapi jangan lupa balikin dan juga cuciin. Biasanya getak nih, biasanya ngambil, habis itu jadi hak milik. Pinjem adalah salah satu cara di mana kalau mau berangkat ski, kalau mau belanja studi ke Eropa, pinjem jaketnya, pinjem ininya, nggak masalah. Jangan lihat di Instagram saya sering di komen, kakak aja bajunya ganti mulu. Jadi jangan salah, teman saya banyak, yang ukuran saya banyak. Nggak tahu kan yang mana yang pinjem, yang mana punya saya. Yang ketiga, thrift. You can definitely buy thrift, tapi bukan yang bal-balan ilegal. Karena thrift adalah saya punya, bapak punya, saya suka jas bapak, bapak punya polo saya, kita beli, saling beli. Di dalam negeri, saya punya jam archives, bapak punya, oh saya suka, saya beli tenun ibu, thrift. Kemudian membuat, kemudian baru beli. That's the change of mind atau consumer psychology yang harus kita adjust. So, sebenarnya break the cycle, it's very simple. It's very simple. Saya bilang, kalau ditanya-tanya lagi, setelah studi saya 10 tahun di consumer psychology dan specifically in fashion, pertanyaannya core-nya ditarik ke belakang apa sih? Where consciously? Apa sih yang tadi pagi? Udah tahu, masih ingat nggak sih ini pembelian siapa? Pemberian siapa? Pakai cotton apa? Berapa persen polyester? Dan ini udah berapa lama? Celana ini udah berapa lama? Wear consciously and shop mindfully. Ketika mau belanja, tanya dulu 300 kali, ditanya di dalam kepalanya 300 kali bertanya, apakah juga saya akan pakai 300 kali ke depan, which is 5 to 10 years from now. Which means quality, timeless, dan aesthetically match dengan Bapak Ibu. So that's how to break the cycle. So the big question now, dibanding kita teriak-teriak, pemerintah harus begini, udahlah nggak usah ngarep sama pemerintah ya, tapi maksudnya kita harus begini, harus tap in ke sana, tap in ke sini. Who actually needs to start on reducing fashion waste? Definitely, that's the only thing that I would say. It's us, it's you. It start from your decision. Nggak klik toko oranye, toko hijau, ntar malam, apalagi pakai pay letter. Please, ini in this economy, guys, nggak usah beli matcha, nggak usah pada pedal, nabung. In this economy, we will never know. Dan definitely nggak usah belanja fashion. Jangan belanja fashion dulu, belanja fashion yang benar, yang benar-benar jatuh cinta, and you made it as your pure collection, so you have a relationship again with your fashion. And there is a life, karya yang kita beli adalah karya.
bukan cuman sekedar status. So don't ever believe in people what they say to you. Karena orang cuman peduli sama kalian 20%. 80%-nya mereka peduli sama diri sendiri. So, fashion is not you. Thank you.